Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di malam yang ke-24 kajian i'tikaf online bersama panitia Qiyamul Ramadan DPD PKS Kabupaten Bogor. Pada malam hari ini, insya Allah akan membahas sebuah tema yang sangat urgen, sangat muhim untuk kita ketahui. Fiqh ikhtilaf. Di antara salah satu fitnah zaman yang menguras energi kita untuk kita hadapi adalah fitnah iftiraqul ummah. Fitnah perpecahan umat. Di antara banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya perpecahan adalah perselisihan pendapat di antara mereka. Perselisihan pemahaman keagamaan di antara mereka. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan khilafiyah furu'iyah sebagai ajang untuk memperkaya dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan untuk memecah persatuan umat. Tetapi yang mempunyai sikap seperti ini sangat sedikit. Kebanyakan di antara mereka bahkan didukung oleh sebagian ahli ilmu yang tergelincir dalam bersikap. Mereka larut dalam keributan perselisihan fikih yang berkepanjangan. Mereka tanpa sadar dipermainkan oleh emosi dan hawa nafsu. Sehingga pada malam hari ini, panitia Qiyamul Ramadan DPD PKS Kabupaten Bogor merasa berkepentingan untuk mengajak pemirsa TV PKS di seluruh Indonesia untuk membahas bagaimana sesungguhnya sikap para imam Ahlus Sunnah, para salafus saleh mensikapi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Malam hari ini telah hadir bersama kita Dr. Taufik Hulaimi, seorang dosen di Universitas Ibnu Khaldun yang sangat berkepentingan, punya kapasitas untuk menyampaikan materi ini kepada kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian i'tikaf online pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ustaz Dr. Taufik Hulaimi, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita punya waktu 1,5 jam. 3/4 menit, kurang lebih 45 menit. Waktu kami persilahkan untuk Ustadz gunakan sepenuhnya, menyampaikan materi, menyampaikan bekalan kepada kami, agar kami bisa menjadi orang-orang yang bijak, sebagaimana para salafus saleh mensikapi perbedaan fikih. Silakan Ustadz, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah, pertama alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah dalam segala situasi, termasuk situasi uzur tidak bisa iktikaf di masjid, uzur tidak bisa tarawih di masjid, uzur kemungkinan besar tidak bisa Idul Fitri bersama-sama, tapi kita tetap mengatakan alhamdulillah. Assalawat dan assalam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anrahimakumullah, tadi benar dikatakan bahwa termasuk fitnah yang paling sulit diselesaikan oleh umat ini adalah
perpecahan umat. Salah satu yang memicu perpecahan umat adalah tidak bijak menghadapi perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu pada hari ini, biiznillah saya akan memberikan gambaran bagaimana ikhtilaf. Pertama, ikhtilaf sebuah keniscayaan tidak bisa dihindari. Kemudian kenapa ada ikhtilaf? Setelah itu mari kita bijak menghadapi ikhtilaf agar umat ini tidak larut dalam perpecahan. Hadirin rahimakumullah, insya Allah saya share sebuah slide, insya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa sudahlah, tidak usah sulit-sulit, kita kembali kepada Quran dan Sunnah saja. Kalau maksud dari ungkapan ini kembali kepada Quran dan Sunnah dengan tujuan menghapus ikhtilaf fikih, saya kira tidak tepat. Kenapa? Karena akan kita lihat kembali kepada Quran dan Sunnah tidak menghapus ikhtilaf. Kalimat kembali ke Al-Quran dan Sunnah seakan-akan madhab fikih tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Madhab fikih itu semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Akan tetapi mereka kembali kepada Quran dan Sunnah terjadi beda pendapat. Yang saya khawatirkan adalah ada jargon kembali kepada Quran dan Sunnah dan tidak terjadi beda pendapat. Sebetulnya kemungkinan besar itu bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada pendapat ustadznya yang dianggap Quran dan dianggap Sunnah. Saya ulangi, kembali kepada pendapat ustadznya yang dianggap Quran dan dianggap Sunnah. Ini tidak sesuai Sunnah, pendapat Ustadz antum yang dianggap Sunnah. Ini tidak sesuai dengan Quran, pendapat Ustadz antum yang dianggap Quran. Kenapa? Kita berbicara dalam bab fikih. Dalam bab fikih itu sebetulnya banyak terjadi potensi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, bagaimana kita bijak menghadapi perbedaan pendapat? Saya ingin memberi contoh. Mari kita lihat contoh dalam slide ini. Hadis larangan turun untuk sujud seperti unta. Ini sering beberapa pengajian saya sampaikan. Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'ir. Kata Rasulullah, kalau seseorang sujud, jangan turun untuk sujud seperti unta untuk turun untuk duduk. Jadi ketika berdiri mau ke sujud, kaki dulu, lutut dulu apa tangan dulu? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana unta turun? Ini kita kembali kepada hadis. Oke, kita kembali kepada hadis. Hadisnya sepakat, sahih. Namun hadis ini menyisakan masalah. Bagaimana unta turun? Jadi yang sunnah adalah yang tidak sama dengan unta turun. Yang sama dengan unta turun tidak sunnah. Saya ingin beri garis bawah sedikit. Kita sepakat yang namanya sunnah. Tapi yang tidak sepakat, tidak sunnah, bid'ah. Itu tidak sepakat. Tapi kalau kita ingin yang sunnah, semua sepakat. Yang tidak sepakat itu bagian keduanya. Tidak sunnah harus bid'ah. Itu yang menjadi masalah. Kembali. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang sunnah adalah yang tidak sama dengan unta. Mari kita lihat bagaimana unta turun. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Yang kanan paling kanan ini paling kanan tuh atas itu nomor 1. Lihat, lempeng. Ini gambarnya. Kalau ini cara unta duduk berarti yang sunnah yang nggak mirip ini. Pertanyaannya, tangan dulu apa lutut dulu ketika berdiri turun ke sujud? Kalau lihat begini, satu mengatakan tangan dulu, satu mengatakan, loh, kan hadisnya sama. Hadisnya berkenaan dengan unta, tapi kenapa masih beda pendapat? Satu mengatakan lutut dulu, satu mengatakan tangan dulu. Ini masalahnya bagaimana? Lihat. Unta seperti ini. Kalau begitu, yang mengatakan kaki depan unta adalah tangan unta, maka lututnya seperti ini, rukuknya. Yang mengatakan kaki depan unta adalah kaki unta, maka seperti ini. Subhanallah, ternyata permasalahannya bukan sahih atau tidak sahihnya hadis, bukan dalam memahami hadis, tapi sebab perbedaan apakah kaki unta, apakah kaki depan unta, kaki unta atau tangan unta. Saya ingin memberikan gambaran bahwa yang sepakat kembali kepada Quran dan Sunnah dengan cara yang sama, katakanlah ulama Saudi katakan,
pun berbeda pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan lutut dulu, Albani mengatakan tangan dulu. Mau diapakan? Apakah kita akan menghapus perbedaan pendapat dengan jargon kita sesuai sunnah, kita sesuai Al-Quran di atas manhaj salafuna as-saleh? Bapak pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah, mustahil menghapus perbedaan pendapat. Mustahil. Oleh karena itu, kita yang inginkan adalah bagaimana kita memahami perbedaan pendapat sehingga bijak menghadapi perbedaan pendapat agar umat ini berjalan memikirkan agenda yang lebih penting daripada beda pendapat. Kenapa? Jangan sampai diklaim tata cara sholat yang paling sunnah adalah tata cara sholatnya Albani. Ketahuilah tata cara sholat Albani dikritik oleh Bakar Abu Zaid sehingga diantara 5 hal yang dikritik dan dikatakan tidak sunnah. Disunnahkan oleh Albani, bukan dibidangkan, dikatakan tidak sunnah oleh Bakar Abu Zaid. Oleh karena hadirin rahimakumullah, tidak mungkin yang namanya menghapus perbedaan. Albani mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika tidak, kalau meletakkan di dada kembali adalah bid'ah. Syekh bin Bas mengatakan kalau meletakkan di dada adalah sunnah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di sini yang harus kita pahami pertama adalah perbedaan pendapat sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihapus. Maka mari kita bijak dalam perbedaan pendapat, mari kita beradab dalam perbedaan pendapat, jangan sampai saling menyerang dalam beda pendapat. Ayat hadirin rahimakumullah, kalaupun mau diadakan studi mendalam, mana sih yang lebih tepat, silahkan. Akan tetapi kalau hasilnya berbeda, mana yang lebih kuat, tolong juga tolong juga menjaga hati, menyatukan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita pegang Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan sampai ada hadis mengatakan 73 golongan. Itu bukan golongan pendapat fikih. Itu bukan pendapat fikih. Kalau pendapat fikih, subhanallah. Yang satu manhaj saja beda pendapat. Yang sering mengatakan kita ikuti manhaj salaf pun beda pendapat. Apalagi yang lain. Alhamdulillah, pada hari ini kita, jadi yang awal pertama, kita mengambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapat sebuah keniscayaan. Kalau begitu, bagaimana kita bijak menghadapi perbedaan pendapat. Alhamdulillah. Nah ini, kenapa ada ikhtilaf dalam fikih? Bukankah Qur'annya satu? Bukankah hadisnya satu? Betul. Hadisnya satu, Rasulnya satu, Allahnya satu, semua wahyu dari Allah, baik berupa Quran atau berupa hadis, semuanya wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Semua wahyu. Yang masalah apa? Bukankah la raiba fih? La raiba fih itu dari Allahnya, bukan pemahamannya. Kenapa ada ikhtilaf? Saya sederhanakan. Karena dalam Quran, dalam sunnah ada sesuatu yang bersifat dhanni. Apa itu dhanni? Belum ada kepastian yang membutuhkan ijtihad. Selama ada dhanni, dibutuhkan ijtihad, terbuka kemungkinan beda pendapat. Terbuka kemungkinan beda pendapat. Jangan sampai begini. Yang benar adalah yang didukung oleh Quran dan Sunnah. Semua ijtihad didukung Quran dan Sunnah. Cuman berbeda. Saya kasih contoh sedikit saja. Dhanni. Apa itu dhanni? Dhanni itu ada ketidakpastian. Membutuhkan ijtihad. Membutuhkan ijtihad. Makna qat'i dan dhanni. Nah ini penting. Kalau qat'i pasti 100%, hanya punya kemungkinan satu kemungkinan, baik dari makna atau dari yang lainnya, bukan untuk ijtihad. Kalau sudah qat'i, tidak boleh beda pendapat. Siapapun beda pendapat dalam masalah ini, kafir. Maksudnya, puasa wajib dikatakan tidak wajib, yang mengatakan tidak wajib kafir. Kenapa? Puasa wajib itu qat'i. Tata cara sholat, dhanni. Bagaimana? Belum pasti, masih ada kemungkinan lain selain yang diungkapkan. Mempunyai lebih dari satu kemungkinan. Lahan ijtihad, mungkin beda pendapat.
toleransi. Jadi yang kita harus tegas adalah qot'inya. Sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib. Itu yang qot'iyat. Tapi yang dhoniyat jangan dibikin qot'iyat. Kenapa? Yang dhoniyat itu untuk kita berijtihad. Kalau benar dua, kalau salah satu, dibangun di atasnya toleransi. La ilaha illallah qot'i. Hanya Allah yang disembah qot'i. Jangan yang qot'i jadi dhoni, dhoni jadi qot'i. Jadi rahimakumullah, dalam hal ini harus dibedakan mana yang qot'i, mana yang dhoni. Di mana sebab beda pendapat? Dhoni. Yang butuh ijtihad. Singkat saja, dhoni itu ada periwayatan, sahih tidak sahih hadis. Yang namanya dhoni juga ada dalam masalah makna. Dua-duanya menimbulkan perbedaan pendapat. Contoh masalah periwayatan. Hadis dhoni, bukan qot'i. Kalau qot'i itu mutawatir. Hadis, kalau ayat Quran semuanya qot'i. Tapi kalau hadis ada yang dhoni. Contoh. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Baca Al-Quran bagi yang sedang sakratul maut. Karena hadisnya tidak sepakat sahih. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan sahih ketika sakratul maut, bacakan Yasin. Supaya ruh mudah keluar. Yang mengatakan tidak sahih hadis tersebut, mengatakan tidak ada baca Yasin ketika sakratul maut. Kenapa? Perbedaan menilai hadis sahih, tidak sahihnya hadis. Permasalah kunut. Dalam riwayatnya ada riwayat yang tidak dianggap sahih oleh mazhab lain, dianggap sahih oleh Imam Syafi'i, yaitu apa? Rasulullah kunut sampai meninggal. Tidak sepakat sahih tidak sahihnya, kata Imam Syafi'i dua hadis ini sahih, maka kunut subuh masih ada. Sedangkan yang lain mengatakan hadis ini tidak sahih, tidak ada kunut subuh. Karena perbedaan dalam masalah periwayatan, sahih tidak sahihnya hadis. Kemudian ad-dilalah. Ad-dilalah itu lebih rentan lagi dengan perbedaan pendapat. Kenapa? Hadisnya sahih, beda difahami. Saya ingin kasih contoh. Imam ada riwayat menyebutkan bahwa setiap yang lahir diakikahkan, disembelihkan akikah. Dalam hadis teksnya, yauma sabi'ihi kullu mauludin marfunun bi aqiqatihi. Kemudian ada lagi potongan hadisnya, wa yuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Kata Imam Malik, sebab akikah itu hidup di hari ke-7. Kata Imam Syafi'i, sebab akikah itu lahir. Maka kalau ada anak bayi lahir, hari ke-3 meninggal, kata Imam Syafi'i, tetap disembelihkan akikah. Kata Imam Malik, orang dia baru hari ke-3 hidupkan sebabnya hari ke-7. Maka kata Imam Malik, tidak ada akikah kecuali kalau dia hidup di hari ke-7. Dari mana? Hadisnya sama disepakati, beda difahami. Mana perbedaannya? Apakah akikah sebabnya hidup di hari ke-7 atau karena lahir? Imam Syafi'i karena lahir. Maka kata Imam Syafi'i, kalaupun keguguran dan sudah berbentuk bayi, tetap akikah. Kata Imam Malik, nggak ada. Kenapa? Yang menjadi sebab akikah adalah hidup di hari ke-7. Ini makna dhonni dalam ad-dilalah dalam makna. Jadi tidak baik periwayatan atau makna hadis pun memungkinkan terjadinya beda pendapat. Jadi adanya sesuatu yang dhonni menjadikan kemungkinan terjadi beda pendapat. Adanya masalah dhonni butuh ijtihad. Ijtihad dilakukan mujtahid. Dan ini kenapa saya tampilkan ini? Karena saya melihat sekarang banyak baru bergelar ustadz sudah berijtihad. Itu bahaya. Bahaya. Bagus bergelar. Ya akhi, siapa ustadz? Ustadz itu sebetulnya nggak sampai untuk berijtihad. Ini kan nukil saja. Baca bukunya, baca referensinya, ungkapkan menurut referensi ini, menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Abu Hanifah. Itu lebih selamat daripada harus berijtihad sendiri. Ada sebagian Allah kita kembali kepada Quran dan Sunnah langsung, nggak pakai para ulama. Ya akhi, siapa kita? Orang zaman sekarang, subhanallah, pembagian ilmu, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, membuat orang nggak
Tidak bisa untuk menarik kesimpulan langsung dari Quran dan hadis. Maka ijtihad hanya dilakukan oleh mujtahid. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memahami hukum dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menarik, ijtihad itu menghasilkan dua. Kalau sama jadi ijma, kalau beda jadi ikhtilaf. Sebelumnya kita lihat, jangan mencangkak para ulama tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan baku dilakukan ijtihad oleh para mujtahid menggunakan ilmu usul fikih sebagai mesin dan melahirkan produk. Selama ada ijtihad memungkinkan terjadi beda pendapat. Tadi, kenapa ada ijtihad? Ada yang dhanni. Ada yang dhanni. Kenapa dhanni? Butuh ijtihad. Sedangkan ijtihad antara dua yang menghasilkan kesamaan maka menjadi ijma. Yang kedua menghasilkan perbedaan menjadi ikhtilaf dan menjadi madhab. Jadi kalau sama ijma, alhamdulillah. Kalau beda ikhtilaf, maka harus membangun toleransi. Kenapa terjadi madhab? Karena ada ijtihad yang berbeda. Karena ada ijtihad yang berbeda. Contoh, apakah, nah ini, di antara ijtihad yang terjadi, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah pakai uang? Memang Abu Hanifah mengatakan bayar zakat pakai uang sah. Kenapa? Karena tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan manusia itu lebih butuh uang daripada beras. Kata Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mengatakan tidak boleh, harus bayar pakai, bukan beras kalau mereka, kurma atau gandum. Kurma atau gandum. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ada masalah dhanni, yaitu apakah, kan belum ada kepastian, boleh bayar uang pakai al-qimah, yaitu uangnya, tidak membayar pakai al-ain. Kata Imam Abu Hanifah boleh. Terus bagaimana? Menarik pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas pendapat-pendapat ini. Kemudian di akhir beliau mengatakan, lihat maslahatnya yang lebih kuat yang mana. Pakai uang atau pakai beras. Pakai al-ain. Pakai beras. Kalau kita beras. Nah, memang terjadi masalah dhanni. Apa ada kepastian? Tidak ada. Apakah boleh saling menyerang? Jangan. Kenapa? Ini masalah dhanni. Dhanniyah tidak boleh saling mengklaim. Makanya yang menarik itu kata para ulama, pendapat saya benar, ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilul shawab. Jadi yang namanya berpendapat itu pasti merasa saya benar, tapi memberikan ruang bahwa mungkin salah. Yang tidak boleh, saya benar, nggak mungkin salah. Ini yang menjadi musibah adalah Albani rahimahullah menulis dalam buku Sifat Salat Nabi, apa? Pendapat ini adalah hak yang tidak boleh berpindah daripadanya. Itu menjadi masalah. Ditulis oleh beliau. Saya lihat, bahkan saya membuat sebuah PowerPoint yang mengatakan, ini masalahnya Albani mengklaim pendapatnya itu adalah pendapat yang tidak boleh dibantah. Hak, memakai kalimat al-haq, bahkan menyebutkan la raiba fi. La yujuz al-udul anhu. Subhanallah. Maka ini adalah kesalahan mensikapi perbedaan pendapat. Ternyata buku tersebut dibantah juga oleh salah satu, ada namanya La Jadida fi Ahkamis Shalah, membantah bukunya Albani tentang sifat sholat Nabi. Alhamdulillah, sekali lagi yang namanya ijtihad memungkinkan beda pendapat. Yang harus dibangun bukan saya benar Anda salah, tapi saya benar mungkin salah, Anda salah mungkin benar, sehingga membangun space yang tentang toleransi. Maka kaidah pun mengatakanlah ingkara fi masail khilaf ijtihad. Yang namanya ijtihad, memahami ayat, ijtihad memberikan sebuah hukum terhadap masalah baru, mungkin terjadi beda pendapat. Hasil ijtihad kalau sama ijma, kalau beda ikhtilaf. Nah, kemudian, nah ini sekedar contoh saja, ya jelas, lamastumnya jelas menyentuh
Apa arti lamastum? Apakah menyentuh dengan makna hakiki atau dengan makna majazi? Terjadi beda pendapat. 3 imam mengatakan makna majazi, yaitu makna kiasan. 1 imam, Imam Syafi'i mengatakan makna hakiki, menyentuh saja. Maka sekali lagi, yang namanya ikhtilaf tidak bisa dihindari. Yang menarik, saya pernah sebentar ngajar di Libya. Ada kesalahan mungkin dari admin Libya, kok bisa saya ngajar di situ ya. Kemudian apa? Waktu itu saya ngajar Bidayatul Mujtahid. Sering sekali saya menjelaskan ini salah satu bukti yang jelas tentang sangat sulit menuju menyatukan umat dalam sebuah pendapat. Sekecil apapun diungkit. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh. Dalam ayat disebutkan wa antum akifuna fil masajid, i'tikaf, masjid. Jumhur mengatakan masjid itu syarat yang namanya i'tikaf. Tapi ada yang mengatakan begini, lihat. Nanti dulu. I'tikaf sunnah apa wajib? Sunnah. Pertanyaannya, secara kaidah sunnah itu afdol di rumah apa afdol di masjid? Di rumah. Berarti boleh dong di rumah katanya. Kan kaidah umum mengatakan yang namanya ibadah sunnah itu di rumah. Maka kaulun fi madhab Malik mengatakan, bukankah ini sunnah? Ya ini sunnah. Bukankah sunnah itu lebih baik di rumah? Ya lebih baik di rumah. Ya kenapa Anda mewajibkan di masjid? Yang di masjid itu yang wajib. Yang sunnah itu di rumah. Berarti yang sunnah di rumah. I'tikaf sunnah di rumah katanya. Ya Allah, subhanallah. Yang selama ini kadang-kadang kita yakini itu adalah sebuah kesepakatan. Terjadi masih ada saja. Namun saya ingin ingatkan. Dalam ikhtilaf itu ada ikhtilaf muktabar. Dilihat cara berpikirnya benar, dalilnya benar, namun terjadi beda pendapat, itu muktabar. Yang ikhtilaf ghair muktabar itu orang katakanlah tidak level untuk berpendapat, kemudian cara berpikirnya salah, kemudian berpendapat jelas seperti itu, bukan ikhtilaf yang muktabar, nggak usah didengar. Bunga bank halal, bunga bank tidak riba, nggak usah didengar. Jilbab tidak wajib, nggak usah didengar. Kenapa? Ikhtilaf ghair muktabar. Kok ikhtilaf muktabar? Ya baru tahu tafsir aja udah berpendapat. Apalagi kalau seandainya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini sekali lagi jangan menuduh para ulama tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, dan rahimakumullah, ini juga ini hadisnya udah sangat terkenal, yaitu tentang sahabat yang disuruh oleh Rasulullah untuk berangkat ke Bani Quraidah. Yang jadi masalah ketika mereka berangkat di awal nggak ada yang beda pendapat karena hadisnya jelas tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, jelas. Namun ketika matahari mau tenggelam, sahabat masih di jalan jadi bingung. Ini sholat sekarang asar atau tetap melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena diperkirakan sampai ke Bani Quraidah asar udah habis. Yang asalnya ittifaq dengan perkembangan waktu, loh kok jadi beda pendapat? Kenapa? Ini masih situasi berbeda nih. Yaitu apa? Kalau lanjutkan perjalanan akan sholat di luar waktu asar, kalau berhenti melanggar hadis, akhirnya terjadi beda pendapat. Yang satu mengatakan kita lanjutkan, pokoknya mengambil hadis Rasulullah jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang satu lagi maksud Rasulullah adalah segera berangkat, kalau bisa sholat asar di Bani Quraidah, kalau enggak sholat di jalan. Kenapa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang namanya sholat itu harus pada waktunya. Terjadi beda pendapat di zaman sahabat dalam hal apa? Dalam hal memahami hadis. Yang menarik, mereka ahli bahasa Arab. Mereka semuanya belum ada cacat dalam bahasa Arab. Tapi ketika memahami hadis, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, terjadi beda pendapat karena waktu itu diterusin akan melanggar hadis, diterusin melanggar ayat, tidak diterusin melanggar hadis. Bagaimana? Terjadi beda pendapat. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan ikhtilaf sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Maka permintaannya mari kita bijak.
Mari kita bijak untuk apa? Untuk sikapi ikhtilaf. Coba Imam Malik ditawari oleh Harun ar-Rasyid untuk menjadikan madhab Malik satu-satunya madhab, yang lain dihapus. Imam Malik nggak berpikir, pokoknya kelompok saya menang, Allahu Akbar. Enggak, Imam Malik berpikir, ini masalahnya nggak mungkin. Kenapa? Kata tidak ada kepastian kebenaran dalam masalah ijtihad. Ijtihad seorang mujtahid bukan sebuah kebenaran al-haq yang mutlak, tapi khotok dan shawab. Khotok tidak tepat, shawab tepat. Imam Malik menolak. Tidak mau kitabnya dijadikan satu-satunya madhab. Harun ar-Rasyid udah mungkin juga sama kayak kita sekarang. Pusing dengan namanya ikhtilaf. Maka kata Imam Malik nggak mungkin. Jangan dihapus. Biarkan. Kenapa? Semuanya punya pendapat masing-masing. Kemudian yang dibangun adalah, tolong membangun adalah saling toleransi dalam permasalahan beda pendapat. Jadi rahimakumullah, ini yang tadi benar disebutkan oleh moderator, terkadang rasa untuk toleransi itu hilang. Jadi jangan sampai kita kejebak dengan perangkat musuh yang tidak menginginkan Islam ini maju. Apalah artinya kalau hanya sekedar menghancurkan persatuan umat. Mari membangun, kunut tidak kunut, sudah bukan zamannya lagi. 8-20 tidak zamannya. Lihat masalah 8. Rasulullah hadis sahih 8 memang. Pertanyaannya, di mana masalahnya? Pertanyaannya, Rasulullah melakukan 8 itu terbaik atau termudah? Kalau termudah, tambahin rakaatnya. Kalau terbaik, jangan ditambahin. Beda pendapat lagi. Umar malah menjadikannya 20. Yang sekarang mengatakan, Rasulullah tidak pernah. Emang kalau tidak dilakukan nggak boleh dilanjutin gitu. Kata Ibnu Taimiyah adalah kesalahan, bahkan takbirnya itu adalah kebodohan, yaitu membatasi 8. Boleh lebih kata Imam Taimiyah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam hal ini sebetulnya ada beda sikap terhadap sebuah hadis. Beda sikap. Apakah 8 adalah pembatasan atau paling tidak 8? Berbeda pendapat. Makanya kadang-kadang sangat sulit sekali menyatukan umat dalam sebuah pendapat. Kemudian, dalam masalah ijtihad tidak bisa mengklaim paling benar. Ini yang sering disalahkan. Kita lihat Abu Hanifah. Abu Hanifah dianggap orang paling cerdas dalam fikih. Al-nas iyalun ala Abi Hanifah fil fikih. Semua itu cuma ngikut Abu Hanifah dalam fikih. Karena beliau yang pertama kali mencetuskan fikih. Afwan, fikih itu ada sejak zaman Rasulullah, namun baru disusun di Abu Hanifah. Beda, bukan tidak ada di zaman Rasulullah, tapi ada. Maka Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah hasil ijtihadmu ini sebuah kebenaran yang sudah pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya? Beliau justru menjawab kemungkinan kesalahan yang tidak ada benarnya. Kenapa? Bukan tidak pede dengan pendapatnya, tapi beliau bukan seseorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, tidak berani mengatakan ini adalah al-haq, tapi beliau mengatakan mungkin saja kebatilan yang tidak dilakukan lagi. Kenapa? Tawadhu'nya seorang Abu Hanifah. Bagaimana kita? Maka membuka space untuk toleransi. Sayyidina, tidak sayyidina, juga bersama-sama itu. Hadirin rahimakumullah, sikap para imam fikih menghadapi khilaf. Lihat. Ini sangat masyhur sekali riwayat ini. Abu Hanifah dengan pengikutnya membid'ahkan kunut subuh. Imam Syafi'i sunnah muakkadah kunut subuh. Terus bagaimana ketika Imam Syafi'i berada di masjid, di mana masjidnya disebut Masjid Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal, hanya ada pengikutnya saja. Namun pengikut Abu Hanifah yang tahu betul Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh dan Imam Syafi'i ada subuh di situ. Imam Syafi'i ketika ada di situ, para pengikut Abu Hanifah menghargai Imam Syafi'i walaupun tahu menurut mereka kunut subuh itu bid'ah, tapi Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Imam Syafi'i silakan kau jadi imam. Saya nggak kebayang kalau DKM zaman sekarang, jangan sampai Syafi'i itu jadi imam. Kunut nanti bid'ah, dolalah, rinar. Imam Syafi'i silakan engkau jadi imam. Setelah itu Imam Syafi'i menghargai yang menjadi makmum
maka Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Keluarlah kaidah tarkul mustahabun li ajlil maslahah. Meninggalkan sesuatu yang dianggap berpahala lebih baik untuk apa? Agar menyatukan umat. Jadi Imam Syafi'i melakukannya. Terkadang zaman sekarang, pokoknya ini mustahab, pokoknya ini sunnah. Enggak boleh, enggak. Walaupun umat hancur, enggak. Ahmad bin Hambal, menurut beliau tidak ada kunut dalam witir. Tapi beliau menasihati murid-muridnya. Kalau kalian jadi imam ketika sholat witir dan jamaah semua minta untuk kunut dalam sholat witir, lakukan. Kenapa? Jangan menyakiti makmum. Jangan menyakiti makmum. Maka hadirin rahimakumullah, yang menarik juga, ini ada famazala Syafi'i wa amsaluh yusalluna khafa ahli Madinah wa hum la yaqra'un al-basmalah. Ini masalahnya apa? Ini dalam Majmu'ul Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Malik dan pengikutnya, yang namanya basmalah itu nggak dibaca. Maka kalau kita dengar alhamdulillahirabbil alamin langsung nggak pakai bismillah, tidak pelan dan tidak keras, mazhab Malik itu. Karena menurut mazhab Malik bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, nggak boleh dibaca. Menurut Syafi'i bismillah bagian dari Fatihah. Kalau tidak dibaca, Fatihahnya tidak sempurna. Kalau Fatihah tidak sempurna, sholatnya batal. Yang dilema bagaimana kalau yang jadi imam pengikut Malik, yang jadi makmum pengikut Syafi'i. Kan batal, satu sama lain membatalkan satu yang lain. Tapi di sini mazhab orang-orang seperti Syafi'i masih tetap mau sholat dan diimami oleh orang-orang dalam mazhab Malik yang mana tidak mengeraskan bismillah, walau tidak mengeraskan, tidak membaca pelan dan membaca keras. Sama sekali tidak dibaca. Yang menurut mazhab Syafi'i, kalau keadaannya seperti itu berarti tidak sah sholatnya. Tapi sejak kapan ada perbedaan pendapat harus menjadi sebab perpecahan? Tidak boleh. Ini riwayat lain. Harun ar-Rasyid. Menurut Imam Malik, berbekam tidak membatalkan wudhu. Menurut mazhab Hanafi, diantaranya Abu Yusuf mengatakan berbekam membatalkan wudhu. Ketika Harun ar-Rasyid dibekam, langsung jadi imam. Di situ ada Abu Yusuf. Abu Yusuf langsung jadi makmum. Loh kan membatalkan ya, kan beda pendapat. Jadi tidak sama sekali apa? Tidak merubah sikap hati terhadap saudara kita yang beda pendapat. Yang satu Sayyidina, yang satu tidak Sayyidina, sudahlah. Yang satu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai ta'ala. Udahlah. Kenapa? Karena memang terjadi perbedaan pendapat. Kecuali tadi kalau dalam qat'iyat atau dalam masalah ikhtilaf yang ghair mu'tabar itu nggak beda. Atau yang masalah qat'iyat nggak boleh beda pendapat. Masalah cadar juga sama. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai orang yang mengambil pendapat lebih keras merasa lebih beriman. Nggak boleh. Nggak boleh. Mentang-mentang mengambil pendapat lebih keras merasa lebih beriman. Maaf. Bagaimana hukum cadar? Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Akhirnya mengatakan wajib merasa lebih baik daripada yang mengatakan sunnah. Saya bilang, ini apa? Ada setan di antara kita. Kenapa? Pendapat yang lebih keras itu bukan lebih beriman. Contoh, Imam Malik mengatakan yang namanya anjing tidak najis. Imam Syafi'i mengatakan anjing najis. Apakah Imam Syafi'i yang mengatakan najis lebih beriman daripada Imam Malik? Ya tidak. Gak bisa. Termasuk, maaf, saya sampaikan, masalah rokok juga sama. Tidak boleh yang mengharamkan rokok lebih merasa beriman daripada yang merokok. Ya, ini mumpung di PKS TV ini. Kadang-kadang kita ngelihat yang rokok, pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu kalau sepakat hukumnya. Kalau tidak sepakat hukumnya bukan pelaku maksiat. Nah, kadang-kadang ya saya termasuk orang yang tidak suka merokok dan agak kesel kalau lihat merokok. Tapi dipikir-pikir, ya nggak boleh. Nggak boleh. Nah,
Hadirin rahimakumullah, umat Islam, nah ini tadi sudah, ketahuilah umat ini hanya hancur kalau seandainya terjadi perpecahan dari dalam. Dalam hadis ini ada 3 doa Rasulullah meminta, 2 doa dikabulkan, yang satu pakai syarat. Apa? Wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum walau ijtama alaihim min aman biaqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha. Jadi hadirin rahimakumullah, satu yang tidak, yaitu apa? Tidak ada yang menguasai umat ini. Kata enggak, kecuali kalau terjadi perpecahan dari dalam. Kecuali terjadi perpecahan dari dalam. Akan rahimakumullah, tadi benar yang disampaikan, harus menyatukan hati, ta'liful qulub, menjadi pertimbangan dalam menentukan pendapat fikih. Ini akan saya lihatkan contoh dari para ulama, bagaimana maslahat yang dinamakan menyatukan hati menjadi maslahat untuk memilih fikih dalam situasi tertentu. Lihat. Kita lewat ini. Ibnu Taimiyah. Ini ada teksnya. Inna fi'lal marjuh. Mengamalkan pendapat lemah adalah rahmat dari Allah. Mengharuskan masyarakat dengan satu pendapat walaupun pendapat itu kuat secara terus-menerus dan dalam segala situasi. Hal tersebut adalah belenggu yang sudah Allah hilangkan dari umat ini. Subhanallah. Karena menimbulkan kebencian bagi yang tidak sependapat. Jadi jangan sampai nggak kunut sama sekali sudah. Padahal ada masyarakat yang kunut. Kenapa? Jadi benci. Ada sebuah masjid di Bogor, di kota Bogor. Saya bilang aneh nih masjid. Selama ini nggak pernah dengar saya kunut. Ternyata kunut. Saya tanya DKM-nya, gimana? Saya katanya, kami bikin kebijakan 5 hari tanpa kunut, 2 hari kunut, 1 ahad katanya. Tuh, gimana? Alhamdulillah yang selama ini nggak mau ke masjid gara-gara nggak kunut pada datang. Subhanallah. Menyatukan hati menjadi, dan kata Ibnu Taimiyah, jangan memaksakan. Kalau terus-terusan membuat dia kesel, ya udah gantian. Oleh karena itu rahimakumullah, menjaga persatuan dalam pendapat fikih, persatuan ini menjadi pertimbangan. Kalau terdapat beberapa riwayat tentang suatu masalah, tidak menganjurkan salah satu gini. Iftitah itu banyak riwayatnya. Terus-terusan baca satu doa, itu jadi masalah. Kenapa? Nanti orang jadi gantian. Kalau kadang-kadang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kadang-kadang Allah inna sholati wa nusuki. Kenapa? Ya supaya yang beda pendapat dalam masalah ini tidak menjadi penghalang untuk. Kemudian rahimakumullah, tidak fanatik terhadap pendapat yang dianggap kuat. Fanatik terhadap pendapat yang dianggap kuat melahirkan perpecahan umat. Harus mempentingkan maslahat dan mafsadah. Harus memperhatikan. Saya kasih contoh langsung. Nah, pendapat lemah bisa menjadi kuat karena sebuah maslahat yang kuat. Yaitu apa? Persatuan umat. Imam Ahmad menasihati agar melakukan qunut dalam salat witir. Seandainya makmum meminta untuk qunut demi menjawab. Jadi bukan, wah ini pendapatnya pindah-pindah. Bukan masalah pindah-pindah. Masalahnya kalau tetap dengan pendapatnya, kemudian umat menjadi sakit hati, ya sudah. Pindah. Kenapa? Menjaga persatuan. Menurut Ahmad bin Hanbal. Kalau makmumnya mengatakan basmalahnya harus dikeraskan, jangan coba-coba di situ sholat basmalahnya dipelankan. Keraskan. Kenapa? Bukan pindah madhab, tapi menghargai pendapat mayoritas yang terdapat di tempat tersebut. Makanya tidak heran kalau kita mendengar seorang hamka datang ke tubuh ireng mengimami dengan kunut. Kenapa? Menghargai makmumnya. Menghargai, karena madhab Hambali tidak membid'ahkan, tapi mengatakan tidak sunnah, bahkan mengatakan makruh, tidak sampai haram kunut subuh. Alhamdulillah, ini contoh dari para ulama yang mengatakan apa? Nanti maslahat adalah persatuan. Ikhtilaf fikih dikalahkan dengan maslahat persatuan. Dianjurkan meninggalkan hal yang berpahala untuk menyatukan hati. Yusahabut tarkul mustahab ta'lifan lil qulub, atau dalam pendapat lain mengatakan apa?
Al-ijtima'u 'alal mafdul khairun min at-tafarruq al-fadir. Menyatukan umat dalam pendapat lemah lebih baik daripada kita bersikeras dengan pendapat kuat, umatnya tidak bersatu. Jadi yustahabu tarkul mustahab ta'lifan lil qulub, tadi dilakukan oleh Imam Syafi'i, dianjurkan meninggalkan hal yang dianggap berpahala untuk menyatukan hati. Tadi Imam Syafi'i melakukannya. Menyatukan hati lebih besar dari sekedar melakukan mustahab. Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak mau merenov Ka'bah? Kan Ka'bah yang sekarang itu Ka'bahnya Quraisy, bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pernah disuruh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubahnya, tapi menjaga perasaan Quraisy lebih didahulukan daripada merenov Ka'bah. Akhirnya Ka'bah tidak direnov. Ibnu Mas'ud, ketika itu Ibnu Mas'ud beda pendapat dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan tidak ada jamak dan qashar di sholat ketika di Mina sebelum ke Arafah. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, jamak dan qashar. Kata Utsman, tidak. Ketika dikumandangkan qomat, Ibnu Mas'ud langsung jadi makmum. Kemudian ditanya, kenapa? Kan engkau berpendapat beda. Kata Ibnu Mas'ud, berikhtilaf itu suatu yang tidak baik, keburukan. Jadi subhanallah, ini yang sering terjadi, yang masalah adalah orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Yaitu apa? Pokoknya kami yang sesuai dengan itu dan ini. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, mengalah dalam pendapat fikih untuk menjaga persatuan terjadi. Jumat, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada qobliyah. Tapi kalau satu masjid itu ada qobliyah, bagaimana? Kata Ibnu Taimiyah, lihat situasinya. Kalau memang bisa dinasihati, kalau enggak, ikut qobliyah. Walaupun namanya bukan qobliyah. Yang menarik, kalau ada adzan awal, kemudian itu walaupun 2 rakaatnya bukan qobliyah, itu disyariatkan juga untuk salat mutlak. Selama belum khatib naik mimbar, itu salat mutlak boleh. Jangan sampai pokoknya tidak ada, diem duduk paling depan lagi. Masya Allah. Yang lain ini siapa nggak ikut qobliyah? Ikut qobliyah 2 rakaat, bukan qobliyah. Salat mutlak. Salat mutlak sudah. Kenapa? Jaga perasaan. Kecuali kalau situasi memungkinkan, dinasehati, kemudian berpendapat tidak ada qobliyah, silakan. Tapi kalau maaf, adalah kesalahan menurut saya, masjid NU yang sholat qobliyah, kita di situ duduk nggak mau sholat qobliyah, tidak menghargai itu. Harus menghargai. Ikut berdiri. Walaupun yang kiri kanan kan nggak tahu kita sholat apa. Sholat mutlak saya 2 rakaat, menghargai yang lain. Jangan sampai, dan saya juga tidak tepat saya kira. Sudah pakai logo PKS, nggak berdiri dalam qobliyah, saya bilang ini udah nggak benar. Tidak benar. Ayo hadirin rahimakumullah, dalam hal ini satu amalan melakukannya atau tidak tergantung dari maslahat yang lebih kuat. Apakah dilakukan atau tidak. Seorang muslim terkadang meninggalkan mustahab apabila diketahui dalam melakukannya terdapat bahaya yang lebih memungkinkan terjadi daripada maslahatnya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Yang saya agak bingung, dari mana tidak menghargai pendapat orang? Dari mana mengklaim-klaim itu dan ini? Saya kira kita jauhkan dari sikap-sikap seperti itu. Karena umat ini butuh sebuah persatuan untuk menyatukan perjuangan. Kenapa? Kenapa? Saya melihat, subhanallah, Nuh alaihissalam, Saleh, Hud, ketika mengatakan la ilaha illallah, menumbangkan kezaliman yang ada di zamannya. Musa ketika la ilaha illallah, menumbangkan kezaliman. Ibrahim menumbangkan kezaliman. Yang menarik ada zaman sekarang la ilaha illallah tapi tidak mau menumbangkan kezaliman. Saya kira berbahaya itu. Barakallahu li wa lakum. Saya gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita lebih bisa bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat. Karena sekali lagi mau diapakan juga nggak bisa dihindari. Mari kita bijak dalam apa? Perbedaan pendapat. Barakallahu li wa lakum. Saya gini. Mudah-mudahan banyak. Baik, Ustaz. Kalau nggak bisa ya kita tanya aja yang lebih bisa. Baik. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Tercerahkan rasanya kita ini. Betul, memang perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Saya kira tidak ada jalan keluar dari sebuah keniscayaan kecuali kita pandai bertasamuh, bertoleransi.
Ustaz, kita masih punya waktu setengah jam ke depan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Saya ingin coba pilih terdahulu pertanyaan-pertanyaan. Pertama datang dari Muhammad Abdan Sakura. Ustaz, kalau dilihat dari penjelasan tadi tentang ikhtilaf, kadang dijadikan orang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pernyataan ini? Nah, silakan Ustadz. Langsung dijawab boleh, silakan. Gini, masalah qat'iyah tidak ada relatif. Munafik di neraka nggak ada relatif. Kafir di neraka tidak ada relatif. Bagaimana mengangkat tangan? Apakah begini, apa begini? Itu relatif. Jadi yang dhanniyat itu mungkin relatif. Tapi qat'iyah tidak ada relatif. Jadi kalau liberal kebenaran relatif, apa? Nggak ada. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, nggak ada relatif-relatifan. Yang sudah qat'iyat tidak ada relatif. Muhkamat tidak ada relatif. Maka yang namanya liberal itu nggak mau berbicara dengan qat'iyat, kena semua. Mereka berbicara mutasyabihat. Kenapa? Kalau qat'iyat dia kena. Jadi bedakan mana yang qat'i, mana yang dhanni, mana ma'lum minad-din bid-darurah, mana yang tidak. Jadi yang dimaksud ikhtilaf di sini adalah dalam masalah dhanniyat dan ikhtilaf yang mu'tabar. Sedangkan ikhtilaf tidak mu'tabar tidak ada. Apakah LGBT halal apa haram? Enggak usah diskusi itu, udah qat'iyat gitu. Tidak usah dibahas. Maka rahimakumullah dalam hal ini sekali lagi yang relatif itu yang dhanniyat, bukan yang muhkamat, bukan yang qat'iyat. Maka tadi saya membedakannya antara qat'iyat dan dhanniyat. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa PKS TV di seluruh Indonesia, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Al-Ah Budi Wahyu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tindakan dan sikap kita sebagai kader dakwah dalam membangun sikap saling menghargai dalam perbedaan, ya, dalam ikhtilaf di masyarakat, sehingga bisa menguatkan kebersamaan di masyarakat. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, tadi sebetulnya sudah disampaikan ya. Tolong yang didahulukan ta'liful qulub. Lihat, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Oke, sepakat. Kita pegang Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu. Wala taqurru. Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, jangan berpecah belah, satukan hati, ukhuwah. Bagaimana? Ya tidak boleh mengatakan saya hak, Anda batil. Tidak bisa. Maka dalam hal ini tolong, terutama kalau seandainya, nih bahayanya adalah kita mengambil pendapat yang lebih keras, itu bawaannya kita merasa lebih bertakwa daripada yang mengambil pendapat lebih lemah. Apaan? Lebih ringan. Ini bahaya. Saya sering membuat gini, mana yang lebih baik? Beribadah sombong atau maksiat taubat? Pasti jawabannya maksiat taubat, salah. Yang lebih baik adalah beribadah dan taubat. Loh, kenapa? Yang terjadi adalah ketika beribadah merasa lebih baik daripada maksiat, itu bahaya. Ketika mengambil pendapat yang lebih keras, menganggap yang lebih lemah menjadi apa? Tidak lebih bertakwa. Kita masalahkan, saya mengambil pendapat bahwa rokok haram. Ada saudara saya mengatakan rokok tidak haram. Saya tidak boleh merasa lebih baik daripada saudara saya mengatakan rokok tidak haram. Gak boleh. Oke, kembali kepada tadi. Pertama, ta'liful qulub jelas. Persatuan, ta'lif qulub al-ukhuwah. Itu yang lebih wajib daripada masalah ikhtilaf. Jadi buka hati dalam segala perbedaan. Kalaupun kita yakin benar, tapi tetap. Oh, kunut itu bid'ah nanti dulu. Menurut siapa? Merasa lebih? Enggak begitu. Mari kita katakanlah buka hati, satukan hati dalam perbedaan pendapat. Baik. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Ahmad Al-Muluk.
izin bertanya Ustadz, niatnya mau toleransi, tapi malah dianggap munafik dalam mengambil mazhab. Bagaimana pandangan Ustadz? Begini, tidak ada munafik dalam mengambil pendapat mazhab. Tidak ada. Yang ada menghargai pendapat orang, apalagi dalam konteks menyatukan hati. Saya kira tuduhannya yang nuduh itu kayaknya yang nuduh subhanallah. Ya perlu di-upgrade gitu. Perlu dibilang sama dia. Bukankah Imam Syafi'i tidak mau kunut ketika mengimami yang jamaahnya adalah pengikut mazhab Hanafi yang mengatakan yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, tidak dijadikan. Nah, tadi kata Ibnu Taimiyah apa? Ibnu Ahmad bin Hanbal, semua mengatakan seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini bukan masalah munafik. Maka dilihatnya ilmunya jangan munafik doang ilmunya. Ilmunya diangkat lagi yaitu apa? Dalam masalah ini ada yang lebih wajib. Ada yang lebih wajib. Yaitu apa? Menyatukan hati umat daripada bersikeras dengan sebuah pendapat. Maka tadi, bukankah lebih baik menyatukan umat walaupun pendapatnya lemah daripada tetap bersikeras pendapat yang lebih kuat akan tetapi umatnya tidak bersatu. Yang menarik lagi itu pendapat Ibnu Taimiyah. Yang menarik lagi yang mengaku mengikut Ibnu Taimiyah nggak mau kayak begitu. Allah. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya datang dari Kiana Cahya. Ya. Bolehkah? Sebentar, oh tidak, dari Oi Ridwan dulu. Ustaz, doa kunut menggunakan bahasa Indonesia boleh tidak? Terus yang kedua tentang masih terkait dengan kunut, Ustaz. Misalnya ini dari Muhammad Abdul Syakur lagi, misal di keluarga tidak ada kunut subuh, tidak ada yang kunut subuh, sedangkan di lingkungan kunut itu sunnah. Mana yang diutamakan? Keluarga atau ikut lingkungan? Termasuk juga tahlilan dan lain sebagainya. Silakan, Ustaz. Nah. Tadi yang pertama gimana? Nah, begini, kunut pakai bahasa Indonesia. Ada nemakullah, kunut pakai bahasa Indonesia jelas. Oh, itu yang terkait sholat dan doa kunut pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Ya. Kunut pakai bahasa Indonesia jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Boleh. Semuanya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Saya kira ini ya jelas kalau itu kunut tidak boleh berbahasa Indonesia, harus berbahasa Arab. Nah, masa amin amin, semoga Allah mengabulkan, nggak boleh. Bismillah dengan Allah. Kedengaran nggak? Halo? Ya, silakan, Ustaz. Ya, silakan. Kunut pakai bahasa Indonesia jelas tidak boleh, saya kira. Kemudian dari Abdan Syakuro ya. Begini. Ya. Masih terputus-putus, Afwan. Oh, saya khawatir ininya nih. Terputus-putus, masih terputus-putus, Halo. Insya Allah lancar, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Ya. Begini. Tadi mana yang didahulukan? Lingkungan apa keluarga? Makanya lihat maslahat yang lebih besar. Pahamkan keluarga, karena kan keluarga mudah kita kelola, tapi masyarakat umum tidak. Jangan sampai rusak hubungan gara-gara beda pendapat fikih. Sekarang gini, kita ke rumah dia, ikuti dia ke rumah kita, ikuti kita. Gitu. Kalau sholat di mana? Di masjid misalkan, dia mayoritasnya. Kalau memang kondisinya bisa disadarkan, menerima beda pendapat, silahkan lakukan pendapat kita yang berbeda. Tapi kalau kondisinya belum terjadi bisa beda pendapat, jangan. Jadi kalau kondisinya misalkan masyarakat sudah bisa menerima beda pendapat, lakukan yang kita yakini walaupun beda pendapat dengan masyarakat yang ada. Tapi kalau seandainya belum bisa menerima perbedaan pendapat, jangan. Tiba-tiba di kampung pada kunut semua, kita menganggap kunut tidak ada, jadi imam kunut, enggak kunut, bahaya. Maksud bahaya di sini adalah merusak
tatanan masyarakat yang ada. Dan itu termasuk melanggar maslahat yang ada. Maka tadi kata Ibnu Taimiyah, lihat maslahat yang paling besarnya yang mana. Keluarga bisa kita atur. Kalau begitu masyarakat perlu waktu dengan masyarakat. Maka kata Ibnu Taimiyah tadi, perlu waktu. Kalau sudah sadar silahkan. Kalau enggak jangan. Bahkan di depan rumah saya itu ada musola yang belum menerima beda pendapat. Ada masjid yang sudah menerima beda pendapat. Beda jadi sikapnya. Beda jadi sikapnya. Kadang-kadang saya secara pribadi, ini lihat dulu, nih masjid kalau pakai Sayyidina ngambek nggak? Kalau mereka pakai Sayyidina ngambek nggak usah. Kenapa? Daripada ngambek. Bukan kita pelin-pelan dalam pendapat, tapi ada maslahat yang ingin dijaga, yaitu apa? Persatuannya. Tapi kalau masyarakatnya menerima Sayyidina Muhammad, ya sudah. Bahkan maksurat pagi kita pakai Sayyidina loh. Ya. Dalam salawat kan pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita Sayyidina Ibrahim. Tapi kalau masyarakat ini kayaknya masjidnya nggak masalah nih kalau kita pakai Sayyidina, jangan. Ya kelihatan lah dari jenggotnya juga kelihatan. Nah, tapi maaf, katakanlah misalkan kita melihat wah ini masjidnya NU, kita diundang ceramah di situ. Ya jangan juga menyakiti mereka nggak pakai Sayyidina. Sayyidina Muhammad. Kalau perlu Sayyidinanya gedein sedikit gitu. Kenapa? Jangan menyinggung perasaan. Bukan pelin-pelan, tapi maslahat persatuan umat lebih diutamakan. Nah, silakan yang lain. Baik, Ustaz. Dari Kiana Cahya, bolehkah menggabungkan mazhab atau mengambil yang lebih mudah untuk dikerjakan? Silakan, Ustaz. Begini. Ya. Namanya talfik. Talfik boleh-boleh saja. Kenapa? Karena begini, yang namanya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita boleh nanya siapa saja, ikut Syafi'i, ikut Malik dalam berbagai masalah boleh. Selama tidak melahirkan haram. Dan sekarang siapa yang konsisten dengan satu mazhab? Enggak. Semuanya beda-beda. Maka saya begini, saya pikir Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh bayar uang bayar zakat pakai uang. Bagaimana? Banyak juga masjid menerima pakai uang. Kenapa? Ya memang uang lebih simpel kok. Dan lebih mewujudkan maslahat. Saya kira boleh dalam hal itu. Dengan syarat tidak melahirkan haram. Gini, kan ada 3 tahap dalam fikih ya. Pertama orang awam. Nggak usah pakai dalil, ikut ustadznya saja. Yang kedua, bagaimana? Naik ilmunya dikit. Kenapa sih ustadz saya begini? Ilmu naik dikit. Setelah itu naik lagi. Kenapa orang lain bertempat seperti itu? Kalau mau pindah karena dalil, boleh. Yang tidak boleh, kayak enakan nih. Kayaknya kalau pendapat A, saya diundang lagi. Itu nggak boleh kalau itu. Nggak boleh kalau niat seperti itu. Nah, oleh kata hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tadi ada tingkatannya. Pertama, nggak usah pakai dalil, ikut siapa saja, sudah boleh. Yang kedua, tahu dalil. Kenapa Ustadz saya begini? Oke. Ketiga, boleh pindah kalau seandainya ada pendapat yang dianggap lebih kuat. Dalam berbagai masalah. Makanya kalau kita lihat fikih sunnah, kitabnya Said Sabiq, itu kadang-kadang kesini, kenapa? Menurut Said Sabiq yang lebih tepat yang mana sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pahami, ya silahkan. Silahkan. Yang tidak boleh adalah menggabungkan madhab dan menghasilkan haram. Ini sering saya sebutkan. Contoh, ada orang mau nikah. Untuk masalah wali, dia pakai apa? Pakai madhab Hanafi, nggak pakai wali. Untuk masalah saksi, dia pakai madhab Malik. Madhab Malik nggak perlu saksi. Perlunya apa? Diumumkan. Untuk diumumkan, pakai madhab Syafi'i. Nggak diumumkan. Akhirnya menikah, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak diumumkan. Ya, ngehep-hep namanya tuh. Kalau orang Bogor. Ya gitu saja. Silakan kalau yang lain. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari Ustaz Sony ini. Penjelasan dari Ustaz itu sudah sangat jelas. Tetapi di masyarakat, kadang-kadang perbedaan fikih itu sering dianggap sebagai perbedaan yang sangat prinsip. Menjadi perbedaan yang usul. Sehingga keluar kalimat-kalimat
bid'ah, dolalah, neraka. Sehingga kadang-kadang membuat alasan untuk sebagian orang harus membangun masjid lagi. Karena masjid yang sekarang ini sudah sangat sesat. Kira-kira bagaimana pendapat Ustaz? Gini, kalau masyarakat Indonesia secara aslinya nggak begitu sebetulnya. Namun ada sebuah kelompok tadi yang merasa kami yang paling sunnah, kami yang ya ini permasalahan sendiri, permasalahan tersendiri. Jadi maaf, saya tanya, tahun 70-an ada tahlilan nggak? Ada. Oke. Tahun 70-an kedengaran bid'ah nggak? Enggak. Sejak kapan kita dengar bid'ah? Sejak kapan kita dengar bid'ah? Nah, ini yang jadi masalah adalah salah memahami bid'ah. Saya katakan salah memahami bid'ah. Tapi membid'ahkan, membabi buta. Saya bilang konsepnya belum benar udah. Maka saya buktikan kesalahannya itu dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah, dari pendapat ulama-ulama yang sering dikatakan ulama sunnah itu sendiri. Ini permasalahannya adalah tolong sampaikan kepada siapapun, kita semua sepakat yang namanya sunnah, tapi kita tidak sepakat tidak sunnah bid'ah. Masalahnya di titik kedua, yaitu apa? Tidak sunnah bid'ah. Sejak kapan tidak sunnah bid'ah? Saya ketika ngajar di Lipia, saya panggil seorang murid. Sini saya bilang, baca kamu. Kebetulan muridnya jenggotnya panjang, celananya cengkerang. Sini saya bilang, baca buku ini. Waktu itu permasalahannya bagaimana menggabungkan dua doa iftitah yang dua-duanya ada hadisnya. Kata Ibnu Taimiyah, hal tersebut tidak sunnah, bahkan bid'ah, tapi boleh dilakukan. Kaget dia. Baca saya bilang, tapi boleh dilakukan. Kenapa? Kok bid'ah boleh dilakukan? Sejak kapan tidak sunnah sama dengan bid'ah dolalah finar? Saya bilang, duduk. Ya mungkin karena itu juga tidak diperpanjang. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi memang ini permasalahan sampai di tempat saya sama ada. Karena gara-gara masjid itu tetap bersikeras tahrim, akhirnya bikin musola lagi. Akhirnya musolanya juga nggak ada yang sholat di situ. Yeah. Saya kira tidak tepat dalam hal ini. Kita butuh waktu untuk menyadarkan. Kita butuh waktu untuk menyadarkan. Sekali lagi secara umum masyarakat Indonesia nggak begitu sebetulnya. Apalagi sekarang sudah membuka. Tapi sikap keras dari sebuah kelompok, nah itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Silakan. Silakan yang lain. Tadi ada muncul pertanyaan lagi kayaknya. Oh. Ya. Yeah. Halo? Ya, silakan. Ada dari siapa tadi? Pak Dimas ini, Pak Dimas Ahmad. Silakan, Zat. Halo? Ya, Zat. Halo? Ada pertanyaan lagi kayaknya? Ya, ada pertanyaan lagi. Mohon maaf tadi terputus. Ini, Zat, dalam sebuah masjid kan biasanya sudah ditentukan ada imam ratibnya. Tetapi azan sudah dikumandangkan. Jeda antara azan dengan iqamah sudah terlalu lama, sudah sampai 15 menit, imamnya belum datang. Sementara ada orang yang bisa menjadi imam, tapi nggak boleh. Karena imam ratibnya itu belum hadir juga. Kira-kira pandangan fikih bagaimana ini? Menunggu imam ratib yang tidak hadir. Silakan, Zat. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Kalau sudah qomat, saya belum datang, nggak usah berdiri. Katanya. Berarti memang yang namanya imam tuh di tangannya kekuasaan untuk qomat nggak qomat gitu. Jadi udah qomat, kata jangan tuh berdiri sehingga melihat saya. Jadi memang yang namanya imam ratib ini punya otoritas. Maka tidak boleh ada kiai besar misalkan. Jadi imam padahal imam ratibnya belum ngasih izin, nggak boleh. Kata imam ratib nggak. Jadi imam ratib itu yang menjadi imam. Namun di kisah lain, ketika Rasulullah terlambat, sahabat mengatakan, udah terlalu lama. Abu Bakar gimana? Engkau jadi imam? Ya, udah saya jadi imam. Berarti sebetulnya kalau secara urf sudah terlalu lama, ganti. Kan pernah Rasulullah terlalu lama diganti Abu Bakar. Walaupun setelah itu Rasulullah datang, Abu Bakar mundur. Kemudian Rasulullah menjadi imam. Setelah dimulai sholat lagi. Setelah dimulai
sholat. Jadi kalau memang misalkan secara uruf ini kelamaan, ya udah maju. Dikhawatirkan imamnya punya uzur. Tapi jangan sampai begini, baru berapa menit, udah lama. Jangan gunakan kesempatan. Akhirnya didorong yang tidak kunut, padahal mestinya kunut. Rame. Harus lebih bijak. Jadi kalau terlalu lama, dan memang semua sepakat itu terlalu lama, gini, yang jadi masalah gini, dalam masalah imam, salah satu sholat yang tidak diterima adalah seorang imam yang makmumnya nggak ridho. Maka jangan sampai kiri kanan nggak ada nih, maju Allah, ayo kita imam, makmumnya kesel, nggak diterima sholatnya. Ya kalau yang kesel cuma 2, yang 50 senang sih nggak masalah. Nah, itu ya. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada kaidah tadi apa? Yustahabbu tarkil mustahab taklifal lil qulub. Ya katakanlah meninggalkan amalan sunnah itu lebih baik bila dapat menautkan hati. Cuma kami minta batasannya Ustaz. Sejauh mana kira-kira kita ini bisa meninggalkan sesuatu yang mustahab untuk menautkan hati? Batasan-batasannya Ustaz, silakan. Batasannya kalau tidak sepakat tentang amalan tersebut sunnah atau tidak sunnah. Kalau sepakat sunnah ya nggak ada ditinggalkan. Semua sepakat sunnah ya nggak usah, nggak ada kaidah itu. Kalau seandainya satu bilang sunnah, satu bilang tidak, nah ini kan sunnah di sini adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Jadi ada 2 makna sunnah. 1, dikerjakan Rasulullah. Yang kedua, dikerjakan dapat pahala dalam hukum fikih. Sunnah dalam artian hukum fikih, sunnah dalam artian prinsip selama dilakukan kita lakukan. Jadi ada perbedaan. Yang masuk di sini adalah seseorang menganggapnya sunnah, yang lain menganggapnya tidak sunnah. Dalam situasi tertentu ya sudah tinggalkan yang dianggap sunnah itu. Secara hukum yaitu masalahnya dikerjakan dapat pahala. Bukan masalah sunnah tadi. Kadang-kadang di masyarakat agak bingung istilah 2 sunnah ini. Yang dimaksud fikih atau yang dimaksud yang lain. Gitu. Kan 3 makna sunnah. Makna hadis dilakukan Rasulullah. 1 dilakukan berpahala yang sinonim dengan mustahab. Yang sinonim dengan mandum. Yang masuk di sini adalah sinonim dengan mustahab. Sesuatu tidak terjadi beda pendapat. Yang ini mengatakan mustahab dikerjakan dapat pahala. Yang ini mengatakan tidak mustahab. Ketika situasi tertentu kayaknya harus ditinggalkan supaya yang lain tidak tersakiti hatinya, sudah tinggalkan. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Nah, baik Ustaz, ini ya katakan gini, terjadi perbedaan. Ini dia mengatakan sunnah, iman tidak. Ini yang perhatikan mana yang menyatukan umat, dilakukan atau ditinggalkan. Lihat maslahatnya. Nah, ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, ini mensikapi perbedaan, ya katakanlah perbedaan pendapat di kalangan masyarakat kita sekarang ini terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang masih kekeh melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari sholat Jumat, kemudian sholat tarawih, bahkan mungkin nanti akan sholat Id. Karena mereka berpendapat bahwa daerah kami aman. Sehingga kami harus justru dengan sholat berjamaah, keberkahan akan mudah diraih. Dan COVID-19 akan segera pergi dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Ini seakan-akan bertentangan dengan fatwa yang masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana cara mensikapi kita, Ustaz? Silakan. Pertama, gini, saya ingin merubah sebuah paradigma. Kenapa Anda tidak sholat di masjid? Kenapa Anda tidak Jumatan? Karena hadis la darar wala dirar. Karena kaidah ad-darar yuzal. Yang namanya bahaya itu dihindari, dihilangkan sebelum terjadi. Jadi bahaya itu bukan setelah terjadi, sebelum terjadi. Ad-darar yuzal. Oke. Ad-darar yuzal. Sebelum terjadi. Maka kalau prinsipnya ad-darar yuzal, kita tidak melakukan Jumatan karena ad-darar yuzal, berarti kita tidak Jumatan adalah syar'i. Dalam kondisi COVID-19, mana yang syar'i? Jumatan atau tidak?
yang tidak Jumatan yang syar'i. Karena ad-darar yuzal. Yang namanya bahaya harus dihindari. Kemudian, nah ini. Bukankah mereka di airport berjejal, di mall berjejal? Kita kan melaksanakannya karena arahan hadis, bukan karena arahan Kemenkes. Jadi ada orang melanggar hadis, kita mau ikut-ikutan. Jangan, biarin aja orang dia memang. Jadi kita nggak usah terpengaruh karena jelas landasannya ad-darar yuzal. Jelas landasannya firra minal majrum kama tafirru minal asad. Larilah dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Ya. Nah, selama ditetapkan daerah itu bahaya dan tidak diizinkan untuk berkumpul, tidak boleh mengadakan. Kenapa? Arahan hadis ad-darar yuzal sangat jelas. Jadi jangan sampai protes. Ini gimana sih? Mall aja penuh, masa kita nggak boleh ke masjid? Nggak bisa. Jangan berkata maka ini keberkahan. Kenapa? Permasalahannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berperang melawan Quraisy dalam Fathu Mekah di bulan Ramadan, ketika akan berhadapan dengan pasukan musuh, Rasulullah mengatakan besok tidak boleh ada yang puasa. Akan berkah puasa? Bukan. Yang ada adalah perhitungan manusia, puasa melahirkan lemah. Kalau perang dalam keadaan lemah bisa kalah, lebih bahaya. Itu Rasulullah. Kita jangan berpikir untuk, kan masjid berkah. Kan semua kita sepakat berkah. Tapi keberkahan itu pun tidak memastikan akan menghilangkan bahaya corona. Rasulullah saja keberkahan Ramadan dikalahkan dengan kepentingan jangan sampai perang dalam keadaan lemah. Gitu. Itu Rasulullah. Kita makanya jangan. Ada orang mengatakan masjid kan berkah. Umar bin Khattab itu ditikamnya di masjid. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham tentang masalah ini. Yaitu apa? Menyatukan hati. Sadarkan masyarakat tentang menyatukan hati. Yang namanya menyadarkan itu butuh waktu. Ada orang keras begini-begini, butuh waktu. Cari jalan supaya dia bisa ngobrol sama dia. Kenapa? Jangan sampai kita punya hal yang baik, kalah pede dengan mereka yang mempunyai pemahaman yang salah. Jangan nggak pede dalam hal ini. Jangan nggak pede. Pede. Bagaimana ilmunya? Gampang, ilmu banyak sekali. Di-share di ini juga banyak banget. Di YouTube dia banyak sekali ilmu itu. Tinggal di apa? Namun jangan nge-share sebelum dibaca. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita terutama di bulan Ramadan ini sehingga kita melalui Ramadan ini dengan ada makna yang lebih besar ya Allah, kami ingin menyatukan umat ini karena umat ini dengan persatuannya mereka akan kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Taufik Hulaimi, MA, yang telah membersamai kita, memberikan pencerahan kepada kita. Subhanallah, rasanya seluruh energi kebaikan hati itu ingin tertumpah curahkan. Bahwa pemahaman kita terkait perbedaan pendapat ini menjadi bagian yang harus kita perjuangkan untuk disikapi dengan sikap yang arif dan bijaksana sebagaimana para imam mazhab dan para salafus saleh dahulu mensikapinya. Saya kira seluruh kader dakwah harus benar-benar memahami dan terus mendalami agar kita betul-betul menjelma menjadi seorang kader dakwah yang dicintai oleh siapa saja. Betul. Malam ini sebelum kita akhiri, saya atau kami ingin mendapatkan closing statement dari Ustadz. Perkataan-perkataan singkat yang membumi sehingga mengena kepada setiap hati kita semuanya. Silakan Ustadz, singkat tetapi mengena kami semuanya. Silakan.
Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah, ikhtilaf adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa kita hindari, maka yang dituntut adalah bijak menghadapi ikhtilaf. Jangan sampai karena kita tidak bijak, gara-gara ikhtilaf, justru umat ini dirugikan, justru perjuangan umat ini menjadi terbengkalai gara-gara sibuk dengan ikhtilaf. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, foto. Halo? Halo, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Ustaz. Nah, Ya. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan acara kami pada malam hari ini. Mohon maaf kepada para penanya yang relatif jumlahnya cukup banyak, tetapi tidak bisa terakomodir semua pertanyaannya karena waktu yang membatasi. Terima kasih kepada Ustadz Ivan, Saiful, dan di PKS Pusat. Semoga perjalanan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menyaksikan kajian iktikaf online di Panitia Qiyamul Ramadan DPD PKS Kabupaten Bogor setiap malamnya hingga malam takbiran. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Rakabatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.